Di tengah salju yang menutupi tanah, dia menurunkan jasad Hal lalu menyalakan gergaji mesin. Dengan tenang, Richard memisah-misahkan Hal menjadi beberapa bagian. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami doakan semoga kalian yang menonton ini dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kami akan membahas sebuah kisah pengeksekusian yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1989. Ada seorang wanita yang dikira sedang pergi ke negara lain oleh rekan-rekan kerjanya. Ternyata selama ini dia telah dieksekusi oleh orang yang paling dia percayai dan dia cintai. Bahkan tak hanya dieksekusi, jasadnya juga dihancurkan menggunakan sebuah mesin penghancur kayu yang cukup besar. Police searched the riverbank. All they found were a few mounds of wood chips. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kasus ini bisa terungkap? Mari kita bahas kisah di baliknya. Pada tanggal 7 Juli 1947, di kawasan Charlottenland, sebuah pemukiman mewah yang terletak di pinggiran kota Copenhagen, lahirlah seorang wanita bernama Hal Lord Nielsen. Sejak kecil, Hal telah memiliki minat yang besar terhadap dunia penerbangan dan bercita-cita menjadi seorang pramugari. Saat memasuki usia 20 tahunan, dia pun mengikuti seleksi pramugari dan berhasil diterima di Pan American World Airways, salah satu maskapai paling bergengsi di dunia pada masa itu. Pekerjaan tersebut membawa Hal berkeliling dunia dan mempertemukannya dengan banyak orang-orang dari industri penerbangan. Berlanjut di akhir tahun 1960-an, Hal menghadiri sebuah acara penerbangan di wilayah Miami, Amerika Serikat. Di sana dia bertemu dengan seorang pilot muda yang bernama Richard Kraft. Hubungan mereka berkembang secara perlahan hingga akhirnya mereka pun resmi berpacaran. Setelah menjalani hubungan selama sekitar 6 tahun, Hal dan Richard menikah pada tahun 1975. Keduanya kemudian menetap di wilayah Newton, Connecticut, Amerika Serikat. Di sana mereka membangun sebuah keluarga yang cukup harmonis. Dari pernikahan itu mereka pun dianugerahi 3 orang anak. Namun kehidupan rumah tangga mereka ternyata tidak selalu berjalan mulus. Hal tetap bekerja sebagai pramugari internasional, sementara Richard masih berprofesi sebagai pilot. Kesibukan dan jadwal kerja yang tidak menentu membuat keduanya sering menghabiskan waktu berjauhan. Untuk membantu mengurus anak-anak, mereka mempekerjakan seorang pengasuh sekaligus asisten rumah tangga yang tinggal bersama keluarga mereka. Meski begitu, tetap saja jarak dan kesibukan perlahan terus mempengaruhi hubungan rumah tangga itu. Memasuki tahun 1986, Hal mulai curiga terhadap perilaku suaminya. Richard semakin sering tidak berada di rumah dan kerap menunjukkan sikap yang menurut Hal tidak biasa. Kecurigaan itu mendorong Hal berkonsultasi dengan seorang pengacara perceraian. Dalam pertemuan tersebut, dia mengungkapkan kalau dia merasa Richard mungkin telah berselingkuh. Sang pengacara kemudian menyarankan agar Hal mencari bukti yang lebih kuat sebelum mengambil keputusan mengenai keberlanjutan pernikahannya. Mengikuti saran tersebut, Hal akhirnya menyewa seorang penyelidik pribadi atau detektif untuk memantau aktivitas suaminya, yaitu Richard. Hasil penyelidikan itu kemudian membuktikan bahwa kecurigaan Hal selama ini ternyata benar. Richard diketahui telah menjalin hubungan dengan wanita lain. Temuan tersebut menjadi titik balik yang mengubah arah kehidupan rumah tangga mereka untuk selamanya. Singkat cerita, tibalah di tanggal 18 November 1986. Pada malam hari, badai salju melanda wilayah Connecticut. Setelah menyelesaikan penerbangan internasional dari wilayah Frankfurt, Jerman, Hal akhirnya pulang ke rumahnya. Sesampainya di depan rumah, dia melihat lampu masih menyala. Dari balik gorden, tampak ketiga anaknya sedang duduk di meja makan. Pemandangan itu membuat Hal tersenyum. Dia sengaja pulang beberapa hari lebih awal agar bisa merayakan acara Thanksgiving bersama keluarganya. Thanksgiving ini adalah hari libur nasional yang dirayakan untuk mengucap rasa syukur.
Begitu masuk ke dalam rumah, Hal disambut oleh ketiga anaknya. Richard juga berada di sana, dan tak lama kemudian makan malam pun dimulai. Di meja makan, Hal menghabiskan waktu untuk berbincang dengan anak-anaknya yang antusias menceritakan kegiatan mereka selama ibunya tidak berada di rumah. Namun suasana hangat itu ternyata tidak berlangsung lama. Badai salju di luar rumah ternyata semakin kuat hingga menyebabkan listrik padam di saat itu. Hal meminta asisten rumah tangga untuk mengantarkan anak-anak ke dalam kamar dan menyalakan lilin. Setelah itu, Hal pun juga masuk ke dalam kamarnya untuk membersihkan diri. Saat Hal keluar dari kamar mandi, ternyata Richard sudah berbaring di tempat tidur. Awalnya, Hal di saat itu masih memilih diam. Namun setelah berbulan-bulan menyimpan kecurigaan, malam itu Hal memutuskan untuk menghadapinya secara langsung. Hal dengan tegas langsung menuduh Richard telah berselingkuh. Richard segera membantah tuduhan tersebut. Namun kali ini, Hal tidak datang hanya dengan kecurigaan. Dia mengungkapkan kalau dirinya telah menyewa seorang penyelidik pribadi dan menunjukkan foto yang memperlihatkan Richard sedang bersama wanita lain. Melihat foto itu, Richard seketika marah besar. Pertengkaran hebat pun tak terhindarkan. Di tengah amarahnya, Richard kehilangan kendali. Dia kemudian mengambil sebuah benda tumpul yang berada di dekatnya, lalu menghantamkan kepala Hal dengan begitu keras. Pukulan pertama membuat Hal terjatuh ke atas lantai. Namun Richard tidak berhenti. Dia kembali memukul bagian kepala Hal hingga membuat Hal seketika tewas di kamar tersebut. Dalam hitungan menit, pertengkaran rumah tangga yang selama ini mereka sembunyikan berubah menjadi pembunuhan. Sesaat setelah pembunuhan terjadi, Richard berdiri terpaku menatap tubuh istrinya yang sudah tak lagi bergerak. Namun, kepanikan itu segera berubah menjadi upaya untuk menutupi kejahatan. Richard kemudian membawa jasad Hal secara diam-diam ke sebuah freezer atau kulkas yang berukuran besar. Di sana jasad tersebut disembunyikan oleh Richard untuk sementara waktu. Setelah itu, Richard kembali ke dalam kamar dan berusaha menenangkan diri. Dalam keadaan terburu-buru, dia tidak menyadari bahwa bercak darah masih tertinggal di karpet kamar tersebut. Singkat cerita, keesokan paginya, Richard membangunkan ketiga anaknya dan mengatakan kalau mereka akan menginap di rumah bibi mereka yang merupakan saudara perempuan dari Richard sendiri, karena listrik di sana masih menyala, sementara di rumah mereka masih padam. Ketika ketiga anaknya sudah bangun dan bersiap, Richard kembali ke dalam kamar dan terkejut ketika melihat ART sedang membersihkan kamar dan mengambil pakaian kotor di kamar itu. Si ART sempat bertanya tentang noda merah pada karpet yang mirip seperti darah. Namun Richard hanya menjawab kalau itu adalah noda oli dari pemanas ruangan yang tak sengaja dia tendang ketika lampu mati. Lalu setelah itu tidak ada kecurigaan yang muncul. Richard pun mengantarkan ketiga anaknya beserta ART untuk menuju ke rumah saudara perempuannya. Setelah dia tiba lagi di rumah, hari sudah malam. Richard dengan cepat menggulung karpet kamar dan membuangnya ke tempat sampah. Dan di hari itu juga dia membeli karpet yang baru. Tidak ada lagi saksi yang berada di rumah. Richard mulai menjalankan rencana selanjutnya, yaitu menghilangkan jasad Hal. Richard kemudian membeli sebuah mesin penghancur kayu atau wood chipper. Alat itulah yang akan dia gunakan untuk menghapus hampir seluruh jejak kejahatannya. Richard kemudian membuka freezer dan mengeluarkan tubuh Hal yang telah membeku. Jasad itu kemudian dimasukkan ke dalam mobil bersama dengan sebuah gergaji mesin dan juga mesin penghancur kayu yang dikaitkan dengan mobilnya. Malam itu dia mengemudi ke kawasan Lake Shore, daerah yang sepi dan jauh dari pemukiman warga. Sekitar 20 menit kemudian, Richard tiba di lokasi yang tepat. Di tengah salju yang menutupi tanah, dia menurunkan jasad Hal lalu menyalakan gergaji mesin. Dengan tenang, Richard memisah-misahkan Hal menjadi beberapa bagian. Dia memulainya dari bagian kepala, kaki, tangan, dan setelah itu badan. Dan tanpa rasa iba, dia melakukan hal mengerikan itu selama beberapa menit. Richard belum berhenti, semua itu belum cukup baginya. Dia ingin benar-benar membuat bagian-bagian Hal menjadi hilang tanpa tersisa sedikit pun. Sesudah itu, Richard memasukkan bagian-bagian tersebut ke dalam mesin penghancur kayu hingga menjadi serpian-serpian yang cukup halus. Setelah yakin tidak ada bagian besar yang tersisa, Richard membuang hasil penghancuran itu di sepanjang area sekitar Lake Shore sebelum kembali pulang. Malam itu, Richard meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang akan pernah menemukan apa yang telah dia lakukan.
Singkat cerita, beberapa hari berselang, para rekan sesama pramugari Hale merasa bingung dan bertanya-tanya mengapa Hale tidak masuk kerja tanpa memberi kabar. Padahal Hale diketahui jarang melakukan hal tersebut. Akhirnya, salah seorang rekan kerja Hale menghubungi Richard sekaligus bertanya tentang keberadaan istrinya. Di balik telepon, Richard menjawab dengan santai. Dia mengatakan kalau Hale pergi ke negara Denmark untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit. Cerita yang sama juga Richard sampaikan kepada ART dan juga ketiga anaknya. Dia juga menambahkan bahwa Hale membawa tas penerbangan dan meninggalkan mobilnya di area parkiran pramugari seperti biasa. Tetapi semakin hari cerita itu terasa semakin aneh. Sebab ketika rekannya datang untuk sekedar melihat kondisi rumah Hale, dari luar terlihat mobil pribadi Hale tetap berada di tempat. Ditambah lagi tidak ada satupun orang yang mendapatkan kabar langsung dari Hale. Karena mulai merasa khawatir, salah satu teman dekat Hale memutuskan menelpon langsung keluarga Hale di negara Denmark. Dan jawaban yang mereka terima seketika membuat semuanya berubah. Sebab ibu Hale mengatakan kalau dirinya sedang tidak sakit. Bahkan dia juga menambahkan kalau dia tidak lagi berbicara dengan putrinya itu selama beberapa minggu. Di titik itu orang-orang mulai menyadari kalau Hale mungkin tidak sedang pergi. Mungkin ada sesuatu yang jauh lebih buruk telah terjadi kepadanya. Sejak saat itulah, dugaan bahwa Hale hanya berpergian ke luar negeri mulai runtuh. Teman-teman Hale kemudian melaporkan kehilangannya kepada pihak berwenang dan penyelidikan pun resmi dimulai. Polisi segera memeriksa orang-orang terdekat Hale, termasuk suaminya sendiri, yaitu Richard. Saat dimintai keterangan, Richard tetap mempertahankan cerita yang sama. Dia mengaku kalau Hale pergi ke negara Denmark atas urusan keluarga dan tidak mengetahui di mana keberadaannya di saat ini. Dia bahkan bersedia menjalani tes poligraf dan setelah dilakukan, Richard dinyatakan lulus. Meski demikian, penyidik mulai menemukan sejumlah kejanggalan. Keterangan keluarga Hale bertentangan dengan cerita Richard. Di saat yang sama, asisten rumah tangga keluarga tersebut juga memberikan informasi penting mengenai noda mencurigakan yang pernah dia lihat di karpet kamar pasangan itu. Menurut Richard, noda tersebut berasal dari oli pemanas ruangan. Namun penjelasan itu tidak sepenuhnya meyakinkan penyidik. Semakin dalam penyelidikan dilakukan, semakin banyak hal yang menarik perhatian polisi. Mereka menemukan bahwa beberapa hari setelah Hale menghilang, Richard membuang karpet lamanya, membeli karpet baru, menyewa kendaraan, serta membeli sebuah mesin penghancur kayu. Secara terpisah, aktivitas tersebut mungkin terlihat biasa. Namun ketika disusun dalam satu rangkaian peristiwa, semuanya mulai membentuk pola yang sulit diabaikan. Untuk pertama kalinya penyidik mulai mempertimbangkan kemungkinan kalau Hale tidak menghilang secara sukarela. Mereka mulai mencari petunjuk yang dapat mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi setelah malam kepulangannya dari negara Jerman. Terobosan besar dalam kasus ini datang dari seorang saksi yang bernama Joseph Hein, seorang pengemudi truk pembersih salju. Joseph mengaku melihat seorang pria berdiri di dekat area Lake Zor pada malam badai salju. Yang menarik perhatiannya bukan hanya lokasi tersebut sepi, melainkan suara mesin penghancur kayu yang terdengar di tengah malam. Ketika penyidik memperlihatkan foto Richard Kraft, Joseph langsung mengenalinya sebagai pria yang dia lihat di malam itu. Keterangan tersebut mengubah arah penyelidikan. Polisi segera mengerahkan tim gabungan ke kawasan Lake Zor. Pencarian besar-besaran dilakukan dengan melibatkan penyidik forensik, penyelam, dan juga petugas kepolisian setempat. Hasil dari pencarian itu sangatlah mengejutkan. Di area yang sebelumnya disebutkan oleh saksi, tim menemukan berbagai barang yang diduga berkaitan dengan korban, termasuk serpian pakaian, helaian rambut, potongan kulit, kuku, dan juga fragmen tulang manusia. Pada saat yang hampir bersamaan, penyidik juga menemukan karpet lama yang sebelumnya dibuang oleh Richard. Pemeriksaan forensik terhadap berbagai barang bukti mulai mengarah kepada Hale. Meski Hale tidak pernah ditemukan secara utuh, bukti yang terkumpul menunjukkan kalau Hale tidak pernah meninggalkan rumah dalam keadaan hidup. Penyidik kemudian menyusun seluruh rangkaian peristiwa. Perselingkuhan Richard, laporan orang hilang, noda darah di karpet kamar yang dimana karpet itu kemudian dibuang, pembelian mesin penghancur kayu, kesaksian Joseph Hein, hingga temuan forensik di Lake Zor. Ketika semua potongan itu digabungkan, kesimpulannya menjadi semakin jelas. Hale bukanlah korban yang menghilang, dia adalah korban pembunuhan. Dan orang yang paling mungkin bertanggung jawab atas kematiannya adalah suaminya sendiri, yaitu Richard Kraft. Singkat cerita, pada tanggal 13 Januari 1987, sekitar 2 bulan setelah Hale terakhir kali terlihat,
Richard resmi ditangkap dan didakwa atas pengeksekusian istrinya. Kasus tersebut kemudian dibawa ke pengadilan dan segera menarik perhatian publik di negara Amerika Serikat. Dalam persidangan pertama, juri gagal mencapai keputusan bulat sehingga tidak menghasilkan putusan akhir. Namun, jaksa tetap tidak menyerah. Pada persidangan berikutnya, tim jaksa menyusun ulang kronologi kejahatan berdasarkan bukti forensik, keterangan dari para saksi, serta berbagai fakta yang berhasil dikumpulkan selama penyelidikan. Pada akhirnya, juri pun menyatakan Richard Kraft bersalah atas pembunuhan tingkat pertama terhadap Hal Lord Nielsen yang merupakan istrinya sendiri. Di tahun 1989, Richard dijatuhi hukuman selama 50 tahun penjara. Dengan putusan tersebut, salah satu kasus pembunuhan paling terkenal dalam sejarah wilayah Connecticut akhirnya menemukan titik ujung di ruang persidangan. Kasus Hal menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah forensik modern Amerika Serikat. Untuk pertama kalinya di saat itu, sebuah kasus pengeksekusian berhasil dibuktikan di pengadilan meskipun jasad korban tidak pernah benar-benar ditemukan secara utuh. Penyidik membangun kasus ini dari serpian-serpian bukti yang tampak tidak berarti jika berdiri sendiri. Namun ketika seluruh temuan tersebut digabungkan, mereka berhasil mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi kepada Hal. Kasus ini juga menunjukkan bahwa pelaku dapat menghilangkan tubuh korban, tetapi tidak selalu mampu menghilangkan jejak kejahatannya. Bagi keluarga Hal, tak ada putusan pengadilan yang dapat mengembalikan sosok yang mereka cintai. Namun setidaknya kebenaran tentang apa yang terjadi di malam itu akhirnya terungkap. Puluhan tahun kemudian, kasus ini masih sering dipelajari dalam dunia investigasi kriminal karena menjadi contoh bagaimana bukti forensik, keterangan para saksi, dan juga kerja penyelidikan yang teliti mampu mengungkapkan suatu kejahatan yang nyaris hampir sempurna untuk disembunyikan. Bertahun-tahun berlalu, Richard Kraft sendiri dikabarkan telah bebas pada tahun 2020 setelah menjalani sebagian besar masa hukumannya. Meski demikian, hingga hari ini nama Hal tetap lebih diingat daripada pelakunya sebagai korban dari salah satu kasus pengeksekusian paling terkenal dalam sejarah Amerika Serikat. Dan seperti banyak kasus lainnya, tragedi ini menjadi pengingat bahwa terkadang ancaman terbesar justru datang dari orang yang paling kita percayai. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, kami mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli di fitur belanja di bawah. Ancient Electric Saver, alat cukur yang paling banyak diincar para pria. Dengan ukurannya yang mini, bikin gampang untuk dibawa kemana-mana. Desain cukurnya juga sudah memiliki teknologi ultra thin serta double ring. Dapat mengikuti bentuk wajah, sehingga mudah diaplikasikan ke bagian yang sulit dijangkau. Bagian kepala dari alat ini bisa langsung dicopot karena memakai magnet dan sudah waterproof juga. Jadi aman jika langsung dicuci pakai air. Kalau kalian tertarik dengan produk ini, langsung klik link yang ada di bawah.